نحن تعلم وتعليم تذكر تذكر النفاء والانتفاء والإفادة والاستفادة والحسنة تمسك بكتاب الله وسنة الرسول عمل بهما ابتغاء مرضاته وثوابه وسخط من الموت بعافية وعلى شفينا رسول الله الهدى والهداية والشريف ومرضاته وثوابه وسخط من شفيهم بركاتهم وأسرارهم ونورهم وعلوم وعادهم في الدين والدنيا الآخرة وبكل نية صالحة في خيرات الدنيا الآخرة سخط من الموت بعافية على ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلفنا صلاحة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmatnya dan karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmat iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab Jawahirul Quran, masih tentang ini daripada karya Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah radhiyallahu anhu. Amin. Masih tentang ayat-ayat jawahir yang berkenaan dengan ma'rifatullah, yaitu rangkaian ayat jawahir terakhir yang kita bahas pada surat Thaha sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekarang pada surat Al-Anbiya berikutnya, pada surat Al-Anbiya, wa min suratil anbiya'i 22 ayat. Dari surat Al-Anbiya ada 22 daripada ayat jawahir. Di antaranya rangkaian itu satu rangkaian dimulai dari ayat 16 sampai 35 daripada suratul Anbiya alaihissalam, yaitu qauluhu ta'ala, firman Allah SWT, a'udzu minasyaitonir rajim, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang antara keduanya itu bermain-main. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dalam keadaan bermain-main, dan yang abathan wa batilan, tanpa ada tujuan. Dalam ayat yang lain, ma khalaqnahuma illa bil haqq, kami tidak cipta keduanya kecuali dengan kebenaran. Ini Allah SWT mengabarkan bahwa Dia tidak menciptakan daripada langit dan bumi itu
dalam keadaan main-main dan juga tidak menciptakan makhluk ini main-main. Dan tidak juga mereka dicipta untuk main-main. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kalian itu diciptakan dengan sia-sia, kemudian kalian tidak dikembalikan kepada kami? Lau aradna an natakhidha lahwan latakhadnahu min ladunna inna kunna fa'ilin. Lau aradna, seandainya kami berkehendak, an natakhidha lahwan, seandainya kami berkehendak untuk kami menjadikan lahu, sesuatu yang tidak bermanfaat, jadi kami jadikan semua itu seandainya, atau sesuatu yang tidak bermanfaat, atau seandainya kami berkehendak untuk membuat satu permainan. Sebagian menafsirkan permainan ini istri dan anak. Allah tidak berpasangan, tidak pula mengambil anak. Seandainya kami menjadikan lahwan, permainan itu istri dan anak, latakhadnahu min ladunna, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. In kunna fa'ilin, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian. Para ulama berbeda pendapat tentang makna lahwan di situ. Seandainya kami berkehendak untuk mengambil lahu, al-lahu al-mar'a bilisanil Yaman, ahli Yaman. Al-lahu itu adalah wanita dengan pada bahasa penduduk Yaman. Syekh Ibrahim An-Nakhai mengatakan maksud lau aradna an natakhidha lahwan latakhadnahu, seandainya kami berkehendak untuk menjadikan satu lahu, satu permainan daripada istri, maka kami akan menjadikannya daripada huril in, daripada bidadari. Sebagian lagi menafsirkan Suti As-Suddi dan Ikrimah, Allahu di sini al-walad. Karena istri dan anak itu cenderung membawa kepada permainan. Dan memang begitu. Karena anak dan istri dan perempuan, terutama juga anak-anak, akalnya tidak sempurna. Wanita itu nisful akal, separuh akal, sehingga persaksiannya dua saksi laki perempuan sama dengan satu saksi laki-laki, karena nisful akal. Sehingga disitulah kemudian kalau kita hubungkan dengan adab pernikahan di dalam Ihya, di kitab Adabin Nikah, di situ diantara kewajiban laki-laki adalah bercengkrama, bercanda dengan istri dan anak. Tapi kebercandaan itu tidak membuat kewibawaannya kurang di mata istri dan anak, tidak menjatuhkan dia punya wibawa. Sebab dia juga diperlukan kewibawanya untuk supaya tidak menjadi dayuth, orang yang membiarkan kemaksiatan di antara anak istrinya. Jika dia tidak punya wibawa juga, tapi kelebihan wibawa juga sampai anak istri takut, semua itu juga tidak bagus. Pernah suatu kali Sayyidina Umar, makanya kan di sini anak istri disebut lahwun, sesuatu permainan. Dan beliau SAW, orang yang paling sempurna akalnya, tuh menurunkan grade, menurunkan level akal beliau SAW untuk bermain dengan istri dan cucunya, dengan anaknya Hasan dan Husain sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling sempurna akal beliau, manusia yang paling sempurna akalnya, yang di dalam hadis seandainya dikumpulkan semua akal Bani Adam ini, itu enggak sampai sebutir daripada akal dengan akalnya Rasul ibarat pasir, padang pasir yang berada di pasir yang berada di padang pasir. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfa min al-bahri aw rashfa min ad-diyami. Dan semuanya dari para anbiya itu ibarat multamisun, ibarat mengambil daripada ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu ciduan minal bahari, daripada lautan, ibarat ilmu beliau SAW lautan, maka diambil para anbiya alaihissalam mengambil satu ciduan daripada lautan itu, daripada luasnya ilmu beliau SAW.
Toh beliau yang paling sempurna akalnya, beliau menurunkan grade-nya untuk bermain dengan anak istrinya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Umar pernah begitu. Dalam pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab. Suatu kali satu pejabatnya khalifah ini, bawahannya Sayyidina Umar bertandang ada ke satu keperluan kepada rumah Sayyidina Umar. Kemudian di situ dilihat Sayyidina Umar sedang bermain dengan istri, dengan bercanda dengan istrinya, dengan anaknya. Maka kaget si pejabat ini. Melihat kok pejabat itu kaget itu, bawahannya dibilang, kenapa kau lihat tercengang atau aneh? Merasa aneh. Ya saya tidak pernah begitu ya. Ini. Dan bagaimana ketika kau masuk rumah? Ketika saya masuk rumah semua diam semua. Langsung dipecat sama Sayyidina Umar. Pejabat. Kamu tidak ada rahmat. Orang yang tidak ada rahmat bagaimana mengasihi kaum muslimin nanti? Dicopot langsung dari jabatannya. Oleh Sayyidina Umar Khattab. Kemudian jadi lau aradna an nattakhidha lahwan, seandainya kami berkehendak untuk mengambil mengambil permainan daripada anak atau istri, latakhadnahu, pasti kami bisa mengambilnya, menjadikannya. Allah Maha mampu. Seandainya itu perlu, dan Allah Ghaniyun 'anil alamin, tidak butuh kepada seluruh, maha tidak perlu kepada seluruh alam. Seandainya perlu kami akan ambil, latakhadnahu min ladunna, dari sisi kami. In kunna fa'ilin, jika kami mau melakukan itu, atau jika kami melakukannya. Ya. Kemudian bahkan dikatakan bahwa Ibn Abbas dalam riwayat dari Atha, beliau mengatakan Allahu ay al-mar'ah, dengan sangat pendapat, dan itu juga pendapat Imam Hasan Basri dan Qatadah. Sedangkan Al-Kalbi mengatakan Allahu al-walad, itu juga pendapat As-Suddi dan Ikrimah. Wa ya fil mar'ati azhar li'anna al-wad'a yusamma lahwan bil lughah. Tapi di sini Imam Baghawi berpendapat bahwa Allahu itu lebih condong, lebih jelas maknanya kalau disematkan kepada perempuan. Karena wati, jima, itu dinamakan juga lahu. Sehingga itu lebih cocok. Sedangkan wanita al-mar'ah itu mahallul wati, tempat daripada jima. Maka lau aradna an nattakhidha lahwan latakhadnahu min ladunna. Seandainya kami berkehendak untuk menjadikan lahu, mengambil daripada lahwan, istri atau anak, kami akan mengambilnya dari sisi kami, itu dari hurul in. Min indina, apa yang ada di sisi kami itu hurul in. Bukan min indikum, bukan dari kalian, itu dari manusia yang ada di bumi atau makhluk yang ada di bumi. Pasti kami akan jadikan min indina. Wakilah ada lagi mengatakan maknahu, laukan ajazan taqib bisafatil mantaqib bi atu yadhar lahum wa yastudhalika hatta la yataliu alaih. Ya. Maknanya seandainya itu boleh, hal itu dalam sifatnya Allah Ta'ala, maka Allah tidak akan mengambilnya sekiranya nampak bagi mereka. Dan Allah akan menutupinya sampai mereka tidak mengetahui hal itu. Seandainya itu boleh bagi sifat Allah mengambil anak atau istri, maka Allah tidak akan tampakkan itu pun kepada makhluk, seandainya Allah mau. Dan takwil ayat ini karena Nasoro mengatakan tentang Al-Masih dan ibunya bahwa mereka berdua adalah dua oknum lain daripada tiga oknum Tuhan. Ya. Maka Allah menolak mereka dengan ayat ini. Seandainya kami butuh untuk menjadikan sebagai lahu daripada anak atau istri, maka kami akan menjadikan dari sisi kami. Ya. Sebab kalian tahu bahwasanya anak dan istrinya seseorang itu kan dari golongan dia, istri dan anak, bukan dari golongan orang lain. Seandainya Allah pun seandainya lau, makanya situ kan dikatakan lau itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau sulit terjadi, maka disebut untuk tamani, untuk angan-angan. Seandainya kami
boleh mengambil daripada lahwan tadi, la takhudhu min indina, kami akan ambil dari sisi kami, bukan dari sisi kalian. Karena istri dan anak seseorang itu adalah dari jenisnya dia. Dan gitu. In kunna fa'ilin, kalau memang kami mau melakukannya. Ada itu in kalau diartikan jika. Tapi ada juga yang menafsirkan in di situ nafiyah. In kunna fa'ilin ay ma kunna fa'ilin, kami tidak melakukannya. In ini tidak. In nafi. Ada yang menafsirkan in itu in syarat, jika kami mau melakukannya. Atau in nafi, kami tidak melakukannya. In kunna fa'ilin ay ma kunna fa'ilin. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Bal naqdhifu bil haqqi, sebenarnya kami melemparkan yang hak kebenaran kepada yang batil, kepada yang tidak benar. Fayadmaghuhu, maka yang hak itu menghancurkan yang batil. Fa idza huwa zahiqun, maka seketika itu yang batil itu pun lenyap. Walakumul wailu mimma tasifun, dan kecelakaan bagi kalian. Mimma tasifun, dari apa yang kalian sifati tentang Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas. Ya. Bal itu untuk idrob, untuk membatalkan perkataan yang sebelumnya. Bal ini tinggalkan perkataan seperti itu. Yang kamu mengatakan bahwa kami mengambil anak dan sebagainya, tinggalkan. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili. Akan tetapi kami mencampakkan, melemparkan kebenaran atas kebatilan. Ini kami menjelaskan nubayyinul haq fayadhadul batil fayadhul batil, sehingga yang hak itu menggeser ke kebatilan. Karena hak secara bahasa, al-haq itu adalah as-sabit, yang tetap, yang kokoh. Itu hak. Batil itu yang sia-sia. Innal batila kana zahuqa, memang batil itu sudah seharusnya dia zahuq, dia hilang. Karena hak itu yang tetap, yang kokoh, yang tetap, itu hak. Batil itu yang sia-sia, yang hilang, yang lenyap, itu batil. Secara bahasa memang begitu. Allah disebut al-haq karena dia memang maha tetap ada dan selalu ada. Fayadmaghuhu, maka yang hak itu menghancurkan yang batil. Fa idza huwa zahiqun, maka tiba-tiba yang batil itu zahik, yang batil itu lenyap, hilang. Walakumul wailu, bagi kalianlah kecelakaan. Yani orang-orang yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak, bagi kalian kecelakaan. Mimma tasifun, dari apa? Dari apa-apa yang kalian sifatkan untuk Allah sesuatu yang tidak layak. Ai mimma tasifuna, ai mimma taquluna, ya, iftiraan 'ala Allah. Dari apa yang kalian ucapkan dengan mengada-ada kepada Allah bahwa Allah punya anak. Ya. Dan ayat Trinitas sendiri itu mereka katakan, yang mengatakan bukan kita loh ya, bukan orang Islam. Mereka sendiri, para pakarnya itu mengatakan itu sebagai sesuatu yang palsu. Sehingga di King James Version, di Bible daripada King James itu dianggap sebagai fabrication, sebagai kepalsuan, ayat yang palsu. Yang mengatakan mereka, bukan kita. Nanti dikatakan kita yang mengatakan, enggak, ahlinya kalian sendiri mengatakan. Enggak percaya ya terserah. Mengatakan itu ayat sisipan, ayat Trinitas itu ayat tidak ada pada naskah yang kuno, itu tidak ada ayat Trinitas. Dan itu satu-satunya dalil mereka yang mereka agung-agungkan tentang Trinitas di Bible mereka. Sama sekali tidak ada. Ya lakum dinukum waliyadin, saya cuma mengkhitab kepada orang Islam. Mau kamu jungkir malik itu terserah. Bagimu agamamu, bagiku. Mau jungkir mau malik kita tidak ngurus. Cuma kita menghitapi orang-orang Islam. Karena mereka juga memancing ikan mencari daripada pengikut-pengikut dari orang Islam. Kita cuma mengkhitab saudara kita dari kaum muslimin. Dan Nabi Isa sendiri alaihissalam, di Bible mereka sendiri, tidak ada satupun ayat di 4 Injil kanonik yang mereka akui, baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Satu ayat pun yang mengatakan, di situ tidak ada satupun Nabi Isa mengatakan saya adalah Tuhan atau anak Tuhan, atau sembahlah saya, tidak ada. Makanya Syekh Ahmad Didat itu berani menantang, ayo coba. Bahkan berani menantang bahwa
penggal kepala saya kalau ada ayat yang mengatakan dengan jelas bahwa dengan syarat di 4 Bible kanonik ya, 4 Injil kanonik mereka ya, yang mereka akui. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. 4 Injil kanonik mereka. Kalaupun ada satu ayat yang mengatakan bahwa saya adalah anak Tuhan atau saya Tuhan, Nabi Isa sendiri berkata begitu seandainya. Tidak ada. Dan sampai sekarang mereka tidak bisa mendatangkan itu satu ayat. Padahal Bible mereka coba sudah mereka pegang sekarang. Nggak usah yang kuno-kuno yang dulu. Nggak ada. Walau satu ayat yang mengatakan apa? Makanya Nabi Isa kan menolak itu. Ya, walau Allah ya Isa. Ya sebenarnya antakul talinas ittakhiduni ummiya ilahaini min dunillah. Wa Isa bin Maryam. Itu nanti diadili di hadapan Allah. Dan ini untuk menunjukkan keadilan Allah SWT. Dipanggil Nabi Isa, ditanya oleh Allah. Wa Isa bin Maryam, apakah engkau yang mengucapkan, jadikan aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan lain selain Allah? Alhamdulillah. Ya. Kalau subhanak, kata dia, maha suci engkau ya Allah. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau memang saya pernah mengucapkan seperti itu, engkau pasti sudah lebih tahu dari saya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Kau tahu apa yang ada pada dirimu. Kau tahu apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Subhanaka ma suci engkau. Tidak pantas bagi aku untuk mengucapkan tentang engkau apa yang tidak benar. Kata Nabi Isa. Itu fragmen di akhir surat Al-Maidah. Itu fragmen yang menceritakan nanti Nabi Isa itu diadili dengan pertanyaan demikian di hadapan Allah. Dan dijawab oleh Nabi Isa. Subhanaka ma yakun lan aqula ma laysa li bihaq. Tidak pantas bagiku untuk mengucapkan sesuatu tentang engkau yang tidak benar. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau memang saya pernah mengucapkan itu, kau lebih tahu. Kau maha tahu. Kalau memang saya pernah mengucap. Itu jawaban Nabi Isa alaihissalam ketika ditanya nanti di hadapan Allah SWT. Apakah dia yang menyuruh untuk supaya orang menjadikan dia dan ibunya sebagai Tuhan lain? Panjang lebar tentang ayat itu dan ayat-ayat yang menyinggung Trinitas di Quran, dan tentang sekte-sekte Kristen yang dalam Trinitas sendiri mereka berpecah. Bahkan dalam oknum zat Nabi Isa sendiri mereka berpecah pendapatnya tentang Nabi Isa sendiri. Panjang lebar tentang sekte-sekte mereka. Allahu a'lam. Kemudian Allah SWT mengabarkan tentang ubudiyah, tentang kehambaan para malaikat tadi, yang semuanya tidak lain adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya hanyalah taat kepada Allah. Di ayat berikutnya, walahu man fis samawati wal ard. Hanya milik dia man segala. Siapa-siapa yang ada di langit dan di bumi yang berakal semua hanya milik Allah, hamba Allah. Wa man indahu, dan orang yang di sisinya itu para malaikat yang ada di sisinya, di sisi dia, di dekat dengan Allah. La yastakbiruna an ibadati wa la yastahsirun. Mereka tidak sombong daripada beribadah kepada Allah, dan mereka pula tidak tidak merasa letih. La yastahsirun, tidak merasa letih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang semua yang ada di langit, di bumi, semua adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Isa bin Maryam pun yang mereka ada yang mengatakan Isa itu titisan Allah. Ada yang mengatakan Isa itu Allah itu sendiri. Ada yang mengatakan dia anak Allah. Jadi, tentang Isa sendiri mereka berpecah. Ya. Bahkan Nabi Isa sendiri yang mereka tuhankan. Secara Nabi Isa sendiri tidak enggan untuk menghamba kepada Allah karena memang dia adalah hamba Allah. Dalam An-Nisa 172, la yastankifal masih wa yakuna abadan lillah. La yastankif, tidak enggan, tidak merasa sombong Al-Masih bin Maryam untuk menjadi hamba bagi Allah. Walal malaikatul muqarrabun, tidak pula para malaikat yang didekatkan, tidak pula mereka sombong untuk menghamba kepada
Allah SWT. Karena bisa dan malaikat-malaikat itu dijadikan oknum Tuhan lain selain Allah SWT. Mereka yang dijadikan oknum itu mereka padahal menghambakan diri semuanya kepada Allah dan tidak enggan untuk itu sama sekali. Wa may yastanqim ibadati wa yastakbir fasayahsyurum ilai jami'a. Siapa yang enggan untuk merasa menganggap dirinya mengakui kehambaannya dari Allah, wa yastakbir menyombongkan diri dari peribadatan pada Allah, maka Allah akan menggiring mereka, yahsyuruhum ilai jami'a, Allah akan mengumpulkan mereka semua kepada Allah SWT. Ya. Wala yastahsirun. Mereka istakbirun ibadati, mereka tidak sombong daripada beribadah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauman indahu yanil malaikah la yastakbirun ibadati ay la ya'nafunan ibadati, mereka tidak angkuh untuk menyembah, beribadah, menghambakan diri kepada Allah. Wala ta'lamun, mereka tidak merasa besar daripada penghambaan dirinya di hadapan Allah SWT. Wala yastahsirun, mereka pun tidak lemah, tidak letih. Ay la yat'abun, ya, tidak letih untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yat'abun wa la yamallun, tidak pula mereka bosan untuk menghambakan diri kepada Allah SWT. Dalam beribadah mereka tidak bosan. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Bahkan lebih jauh lagi disifatkan oleh Allah tentang mereka itu bahwa mereka para malaikat itu yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih al-laila di malam hari dan di siang hari mensucikan nama Allah, mensucikan Allah SWT. La yafturun, tidak ada putus. Aida ibuna fil amal, terus senantiasa dalam amal. Lailan wa naharon muti'una qasdan wa amalan. Mereka taat pada Allah secara hati, qasd kesengajaan hati mereka dan amal mereka. Qadiruna alaih, mereka mampu untuk melakukan semua ibadah itu. Sebagaimana Allah juga berfirman di ayat yang lain, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak mendurhakai Allah ma amarahum, atas apa yang Allah perintahkan pada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka para malaikat senantiasa yaf'alun, melakukan ma yu'marun, apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya. Maka kalimat la yafturun ini tidak henti-hentinya. Ya. Dalam la yafturun tidak berhenti mereka beribadah. Makanya dikatakan dulu bahwa malaikat itu tidak tidur. Karena la yafturun, mereka tidak henti-henti ibadah, tidak putus-putus. Laila wan nahara, malam siang. Dan tugas dari menurut ayat ini surat Al-Anbiya, ya, ayat 20 ini itu dalil bahwasanya tugas utama malaikat itu bertasbih kepada Allah SWT. Jadi mereka bertasbih. Yang belum bertugas, yang sudah selesai bertugas di Jibril, habis wahyu selesai, apa kemudian berhenti? Ya, kembali pada tugas utama mereka bertasbih kepada Allah SWT. Kemudian tadi kan sudah. Apa ya demahu tadi? Menghancurkan atau melenyapkan. Maka yang hak itu ya demahu. Maka menghancurkan apa yang hak itu, hu akan yang batil. Faidah, maka tiba-tiba huwa yang batil itu zahikun. Maka tiba-tiba yang batil itu lenyap. Ya, karena selalu berada kepada kebatilan. Kemudian Allah turunkan hak melalui lisan para nabinya. Maka ibaratnya Allah lempar ke ibarat batu apa. Ini Allah tempo. Allah lemparkan yang hak ibarat. Dengan itu maka yang batil itu lenyap. Dengan yang hak ini. Ja'al haq wa zahaqal batil. Datang kebenaran, wa zahaqal batil, dan ai zahabal batil, lenyaplah kebatilan. Innal batila kana zahuqa, kan sesungguhnya yang batil itu sudah sunnatullahnya, dia bakal zahuk, dia bakal lenyap. Karena saya sudah jelaskan tadi, hak itu makna aslinya itu as-sabit, yang kokoh. Batil itu makna aslinya itu yang lenyap. Sudah sejatinya begitu. Ja'al haq wa zahaqal batil. Tapi harus ja'al haq dulu, baru zahaqal batil.
Makanya Sayyidina Ali mengatakan, ketika orang ahlul hak itu diam, maka orang yang batil menyangka bahwa mereka berada pada kebenaran. Maka ayatnya kan gitu, ja'al haq baru azhaqal. Yang hak dari diusung, dari ditampakkan, dari disuarakan. Yang batil enak, kita benar. Karena mereka dari umum sok. Dikandani angel tuturane, mereka harus ngandani. Tambah angel temen tuturane. Angel temen tuturane. Itu al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil binizam. Kebenaran tapi cerai-berai, Islam satu mengkafirkan yang lain, ini bilang menyesatkan yang lain, orang Islamnya ya. Kan penyakit umat itu sekarang ini di akhir zaman itu. Itu yang Allah bilang, itu pula yang Rasulullah SAW bilang. Iya. Apa? Di surat Al-Anfal itu. Wa tafshalu wa tadhhabu rihukum. Wa tafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru. Itu apa namanya? Di Al-Anfal itu. Al-Anfal. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha la'allakum tuflihun wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Wahai orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, apabila kalian menjumpai sekelompok musuh, ya, surat Al-Anfal ayat 45. Fathbutu, maka teguhkanlah posisi kalian, teguhkanlah jiwa kalian, hati kalian terhadap janji Allah, keberimanan pada janji Allah. Wadhkurullah, ingatlah selalu Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian menang. Allah tidak bilang percanggih senjatamu, enggak. Ingatlah Allah. Wa man nasru illa min indillahil azza. Tidak ada hakikatnya pertolongan kecuali dari sisi Allah. Senjata apa ini? Persiapan ini cuma sekedar ikhtiar manusia. Allah bilang fasbutu wa dzikrullah. Sekarang kapan pertolongan Allah? Kapan pertolongan Allah? Tapi fadzkurullahnya tidak. Cuma sekedar mau mengandalkan sekedar ikhtiar zahir. Ya, kita tidak mau nafikan bahwa ikhtiar jangan mendewa-dewakan ikhtiar, tapi berikhtiarlah karena itu sunnatullahnya, memang Allah suruh kita berikhtiar. Tapi jangan lupa bahwa kunci pertolongan Allah itu akhirnya dari Allah. Di Uhud itu jumlah muslimin lebih banyak daripada di Badar, tapi kenapa mereka kalah? Karena hubungan dengan langit itu tidak ada. Mereka bukan itu, menyalahi perintah Rasulullah ketika disuruh. Padahal kanjeng Nabi itu masih ada, masih hidup, masih sugeng. Mereka nyulayani perintah Rasulullah, langsung Allah kasih pelajaran. Bagaimana sekarang Rasulullah sudah, walaupun Rasulullah SAW tidak akan pernah mati dari hati ya pecintanya, tapi beliau kan secara jasad sudah. Bagaimana sekarang, kondisi sekarang, Rasul sudah wafat, Rasul masih hidup saja di hadapan Rasul. Allah kasih pelajaran mereka dengan kekalahan karena mereka nyulayani perintahnya Allah. Dan yang tidak kalah penting di ayat berikutnya, wadhkurullaha la'allakum tuflihun wa atiullah wa rasulahu. Taatlah kepada Allah. Kalau kamu mau menang, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Jangan taat pada barat, pada timur, pada utara, pada selatan. Taat pada Allah, pada Rasul. Kok takut sama barat, takut sama timur, takut sama, kayak orang enggak punya Tuhan. Dan lanjutannya wa atiullah rasulahu wa la tanaza'u, jangan cekcok. Ini muslim sama muslim jagar-jagaran. Fatafshalu, sehingga kalian akan gagal, akan lemah. Wa tadhhabu rihukum, hilang wibawa kalian. Yang mana Islam ya'lu wa la yu'la, mana? Sudah ada. Ya akibat ini semua tidak ditaati.
Hati Allah, hati Rasul, uzkurullah, ingat pada Allah, taat pada Allah, taat pada Rasul. Tanazau, jangan tanazo, jangan saling anu sama lain. Itu kuncinya. Sudah dilakukan belum? Jangan cuma bertanya mana pertolongan Allah, kata mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Qarib, bagaimana kalau dijalankan syaratnya? Qarib. Jadi ya. Al-Anfal ayat 45-46. Apa tadi? Yusabbihuna laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah. Tidak henti-henti para malaikat bertasbih kepada Allah. Siang dan malam la yafturun, ay la yad'ufun. Mereka tidak lemah. Ya, dikatakan hasira wastahsara idza ta'iba wa a'ya. Yastahsirun itu yat'abun, yu'yun. Mereka lemah. Ya, wala yastahsirun, mereka para malaikat itu tidak lemah dalam beribadah kepada Allah SWT. Ya. Mereka yusabbihuna laila wan nahara la yafturun, ay la yad'ufun, la yas'amun, la yafturun, tidak melemah, tidak pula merasa bosan dalam bertasbih kepada Allah SWT. Bahkan Ka'ab al-Ahbar mengatakan at-tasbih lahum kan nafas li bani Adam. Tasbih untuk malaikat itu seperti nafas bagi bani Adam. Tasbih bagi malaikat itu seperti nafas bagi bani Adam. Makanya para sufi mengatakan seperti Imam Habib Abdullah bin Abu Bakar itu Al-Akbar dalam Majmu' Kalamnya di Kibritul Ahmar itu beliau mengatakan bahwa afdhul ibadah itu hifdzul anfas. Paling afdhalnya ibadah dalam menjaga nafas. Ini menjaga tarikan dan hembusan nafas dengan zikir, selalu berzikir pada Allah SWT. Selalu ingat pada Allah SWT. Itu paling afdhalnya ibadah. Ya mudah-mudahan kita diberi pertolongan oleh Allah SWT. Malaikat itu yusabbihuna laila wan nahara la yafturun. Yusabbihuna laila wan nahara la yafturun. Ya. Ya. Kemudian diriwayatkan di situ dari Ibn Abi Hatim. Ya. Dengan sanadnya Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya meriwayatkan daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi. Baina Rasulullah wa baina ashabihi qala lahum hal tasma'una ma asma'. Suatu kali Rasulullah duduk dengan sahabatnya. Rasul bersabda kepada para sahabatnya, Rasul SAW bersabda kepada sahabatnya, para sahabatnya radhiyallahu anhum. Hal tasma'una ma asma', apakah kalian mendengar apa yang saya dengar, kata Rasulullah SAW. Ya. Makanya pendengar Rasul itu sangat tajam, begitu juga penglihatannya. Sam'uhu yasma'u sarirul qalami, basaruhu ila sabit tibaki thaqib. Dalam Maulid Ibadah. Pendengaran beliau SAW itu yasma'u sarirul qalam, mendengar deritan pena itu, qalam. Basaruhu ila sabit tibaki thaqib. Sedangkan pandangan beliau itu thaqib, tembus kepada sab'at tibak, kepada 7 lapis langit. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Syama'il dikatakan Rasulullah itu melihat bintang Thuraya, bintang yang menurut orang Arab paling jauh dengan mata telanjang beliau sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian mendengar apa yang saya dengar, kata Rasulullah SAW. Qalu ma nasma' min syai' ya Rasul. Ya Rasulullah, kami tidak dengar sesuatu, katanya para sahabat. Qala Rasulullah SAW, inni la asma'u atitos sama' Muhammad ulamu anta itto. Sesungguhnya aku mendengar atitos sama. Atit itu suara, kalau perumpamanya seperti suara deritan pintu itu yang dibuka itu atit. Ya. Saya mendengar atitos sama, deritan suaranya langit. Wa matulamu anta itto, dan tidak tercela langit itu untuk dia berderit. Tidak tercela langit itu untuk dia bersuara. Kenapa?
Kata Rasulullah, wa ma fiha min shibrin, min maudhi shibrin, sebab tidak ada tempat di langit satu jengkal pun, tempat satu jengkal pun di langit, illa wa alaihi malakun sajidun, kecuali di tempat itu ada malaikat yang sujud. Ya, au qaimun, atau berdiri. Ya. Jadi tidak, ini pantaslah kata beliau langit itu untuk berdiri, sebab tidak ada satu tempat sejengkal pun di langit kecuali dipenuhi oleh malaikat yang rukuk dan sujud, yang sujud dan berdiri untuk beribadah kepada Allah. Gitu banyak ya malaikat yang di anu langit. Langit itu masih kuat, itu sudah bagus. Dan langit itu berderit itu dia tidak tercela untuk dia berderit, itu suara langit. Itu yang didengar oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga diriwayatkan oleh bin Abi Hatim dengan jalur periwayatannya dengan sanadnya oleh Abu Ishaq dengan sanadnya kepada Abdullah bin Harith bin Naufal. Saya pernah duduk kepada Ka'ab al-Ahbar wa ana gulam, sedangkan saya masih ketika itu masih anak-anak. Faqultu law ara'aita qaulullah ta'ala yusabbihuna laila wan nahara la yafturun. Maka saya berkata kepada Ka'ab al-Ahbar, yusabbihuna laila wan nahara yafturun. Mereka para malaikat itu bertasbih pada malam dan siang. La yafturun, tidak henti-henti, tidak lemah daripada tasbih mereka. Amma yashghaluhum 'anit tasbih al-kalam wa risalah wal amal. Dikatakan, tidakkah menyibukkan mereka para malaikat itu daripada tasbih? Itu kalam, pembicaraan mereka, risalah mereka, pesan dari Allah untuk mereka laksanakan, wal amal, pekerjaan mereka. Tidakkah semua itu menyibukkan dari tasbihnya para malaikat itu? Katanya si Abdullah bin Haris bin Naufal ini bertanya kepada Ka'ab al-Ahbar. Faqala, maka berkata Ka'ab al-Ahbar, man hadzal gulam, siapa anak ini? Qalu min bani Abdul Muttalib, dia dari bani Abdul Muttalib. Qala qabbala ra'si, maka Ka'ab al-Ahbar mencium kepala saya, kemudian berkata Ka'ab al-Ahbar, ya bunayya, wahai anakku, innahu ja'ala lahum tasbih kama ja'alakumun nafas. Sesungguhnya Allah menjadikan bagi para malaikat itu tasbih seperti Allah menjadikan bagi kalian nafas. Alaysa tatakalam wa tatatambas wa tamshi wa tatatambas. Bukankah engkau bicara sedangkan kau juga sekaligus bernafas, kau berjalan kau sekaligus bernafas. Begitu juga malaikat bertasbih. Tidak menyibukkan apapun daripada tasbih mereka, para malaikat alaihissalam. Wallahu a'lam. Isawab sampai situ dulu ya. Sampai yusabbihuna laila wa nahara la yafturun. Sampai ini ihya'nya sampai